Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pengujian Fisher, salah satu pengujian statistik yang berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan tentang pengujian Chi-square, kemudian pengujian student atau T, kemudian hari ini adalah pengujian Fisher. Pengujian Fisher ini digunakan untuk menguji ragam atau variansi untuk dua atau lebih kelompok. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang pengujian variansi dua kelompok. Jadi secara umum yang kita bisa uji adalah dua kelompok. Tapi nanti kalau kita punya lebih dari dua kelompok, kita juga bisa menggunakan prinsip pengujian Fisher atau UGF. Yang itu ada di topik materi sendiri, yaitu Analysis of Variance atau ANOVA atau ANAVA. Oke, sangat sederhana. Pada kesempatan kali ini pengujian F ini digunakan untuk menguji variansi atau ragam. Variansi itu adalah ukuran keragaman. Jadi kalau kita sudah punya dua kelompok, misalnya kelompok sapi dari Purwokerto dan satu kelompok dari Cilacap, kemudian kita ingin melihat bobot badannya apakah keragaman dari dua kelompok tadi berbeda atau tidak. Tetapi di dalam konteks ragam ini kita tidak ingin menguji seperti pengujian student atau T, melihat nilai tengahnya, yaitu kita apakah sama atau tidak. Kita menggunakan pendekatan pengurangan. Kalau dikurangi sama dengan 0 berarti dia sama. Di dalam pengujian Fisher ini kita ingin menguji apakah ragamnya sama atau tidak, tetapi kita tidak menggunakan pendekatan tadi. Kalau kita kurangkan ragam satu dengan ragam yang kedua menjadi 0, bukan. Tetapi pendekatannya adalah seberapa besar magnitude rasio. Jadi ragam satu terhadap ragam lainnya itu, apakah dia cukup besar, cukup lebih besar dibanding satu atau bukan. Ini pendekatannya, makanya menggunakannya adalah rasio. Jadi kalau ragam tadi sapi bobot lahir misalnya di Banjarnegara, di Purwokerto disebutnya memiliki ragam, dan di sini dituliskan simpang baku atau standar deviasi ya, dikuadratkan. Yang lain dan tak bukan dan tak lain adalah ragam kuadrat dari simpang baku. Kalau mau ditulis dengan variasi juga boleh. Jadi langsung saja ragam ya, berarti sudah dibaca ragam kuadrat dari simpang baku. Ragam atau variansi yang pertama dibagi dengan ragam atau variansi yang kedua. Tetapi yang perlu diingat di dalam pembagian ini, karena tadi kita ingin menguji apakah dia cukup lebih besar dibandingkan satu atau tidak, maka nominator atau pembilang bagian atas ini adalah ragam yang lebih besar. Karena kalau ragam yang di atas adalah ragam yang lebih kecil, maka hasil baginya akan selalu kurang dari satu. Nah, kalau kurang dari satu, nanti di dalam ujinya kita akan melihat nilai F tabelnya akan selalu tidak lebih kecil dari, probabilitasnya tidak lebih kecil dari 5%, sehingga akan selalu menemukan hasil yang tidak signifikan. Jadi satu catatan ya, bahwa ragam yang sebagai pembilang yang di atas adalah ragam yang lebih besar. Kalau ragam keduanya sama ya tidak usah diuji karena sama ya. Tapi kalau berbeda kita uji apakah perbedaan itu yang satu cukup lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Nah, sehingga rasionya lebih besar dari satu. Jadi yang lebih besar di atas ragamnya, yang lebih kecil ada di bawah. Kemudian seperti pengujian yang lainnya, setiap kita melakukan pengujian statistik, kita membandingkan hasil hitung statistiknya. Dalam konteks pengujian F kita berarti menghitung nilai F-nya, berarti F hitung, nilai statistik kita, F hitung, kemudian kita bandingkan dengan F tabel. F tabel di sana
ditunjukkan bahwa F tabel itu dia ditentukan ya seperti yang distribusi yang lain, semakin besar degree of freedom-nya atau dB-nya, maka dia akan cenderung mendekati normal ya. Kaidah umumnya seperti itu. Nah, di dalam tabel F ini ada derajat bebas, ada dua, yaitu yang ke kanan, yang kemudian yang ke kiri, ke bawah, ke memanjang dari kiri ke kanan ini dB atau dF 1, 2, 3, 4 terus dan sebagainya sampai tak terhingga 500 kemudian tak terhingga. Kemudian yang ke bawah ada 1, 2 dan sebagainya sampai ke bawah juga demikian juga sama, semakin besar sampai 1000 dan tak terhingga. Nah, angka-angka di tengah ini adalah angka nilai probabilitasnya. Sama seperti yang lain ya, seperti di dalam tabel T misalnya. Jadi misalnya sekarang kita baca tabel F-nya misalnya degree of freedom-nya, dB-nya atau dF-nya adalah 3 dan 4. Tadi kaidahnya bahwa variansi yang besar ada di atas, dB-nya ada di atas juga di sini. Ya. Jadi kalau variansi yang besar adalah dari data yang memiliki dB 4, berarti 4 di sini. Kemudian yang bawah variansinya lebih kecil, memiliki dB 5 misalnya, maka kemudian kita akan bacanya seperti ini. dB 4 ini yang memiliki ragam besar, lebih besar, dB 5 yang lebih kecil, sehingga ketemu 5,19 dan 11,39. Nah, ini menunjukkan bahwa F tabel untuk dF 4 dan 5 nilai kritisnya adalah 5,19. Itu yang memiliki probabilitas 5%. Seperti di distribusi yang lainnya, semakin ke kanan atau semakin besar nilai statistiknya, nilai F atau T atau Z atau T square-nya akan semakin besar untuk menghasilkan probabilitas yang lebih kecil. Ingat ya, luas area yang lebih kecil di sebelah kanan nilai. Nah, 5,19 itu probabilitas dari situ ke kanannya di bawah kurva adalah 0,05. Nah, kalau kita geser ke kanan angkanya bukan 5,19 tetapi 11,39, maka secara intuitif akan kelihatan luas area di bawah kurva yang dibatasi oleh nilai 11,39 pasti akan lebih kecil. Sehingga probabilitas atau luas areanya adalah 0,01 menurut dB yang 4 dan 5. Oke, lanjutkan ke sini. Kita lanjutkan. Jadi ragam di atas adalah yang besar, ragam di bawah yang kecil. dB-nya menyesuaikan, ya. dB-nya menyesuaikan dari ragam yang mana yang ada di atas, berarti dB-nya dia di atas. Ragam mana yang di bawah, berarti dB-nya yang di bawah. Ragamnya di atas adalah yang membujur dari kiri ke kanan. Ya, horizontal ditunjukkan baris atas tadi di dalam tabel F ini. Ini dB yang ragamnya besar. Dan dB yang ragamnya kecil adalah membujur ke bawah. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Misalnya ada sebuah eksperimen atau survei ya di dua kota, Cilacap, Purwokerto. Sampel yang dikumpulkan 71. Ada 71, kemudian 46. Setelah dihitung rata-ratanya 40. Misalnya tentang apa ini? Tentang bobot domba ya. Bobot domba. 40 kg yang dari Cilacap diperoleh dari 71 data. Yang dari Purwokerto dikumpulkan dari 46 data, nilai tengahnya 34. Kemudian simbang baku yang dari Cilacap ketemu 6 kg. Kemudian yang dari Purwokerto ketemu 8 kg. Nah, 6 dan 8 berarti lebih besar 8 kan? Sehingga nanti akan ada menghitung F. Hitungnya adalah yang besar dibagi yang kecil 6/8. Tapi tadi yang dihitung adalah ragam sehingga dikuadratkan. Ragam adalah kuadrat dari simpang baku.
Oke, nah kalau yang 8 kuadrat atau ragam yang besar adalah 8 kuadrat, 64 berarti, dibagi dengan 36, sedangkan yang 64 ini memiliki dB atau memiliki N71, berarti dia dB-nya adalah 70, 71 minus 1. Kemudian yang Purwokerto 46 kurang 1, 45. Oke, nah kemudian kita melihat tabel. Untuk mencari F tabelnya, nilai tabel dari F-nya, kita membuka F tabel dengan DB 70 dan DB 45. Nah, 70, 45. 70 itu yang ke kanan dicari. Oh, tidak ada, adanya adalah 50 dan 75. Oh, berarti ada di antaranya. Oke. Nah, oke, sudah saya highlight, ini berarti ada di antara ini. Nah, kemudian DB ke bawahnya adalah 45. 45 ini dari 1 ke bawah, kita tandain dulu ini kolom ini ya, kolom di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 dan ke 5 ke 6 dari kanan ya. Kemudian kita nyari DB ke bawah 45. 45 ketemu di sini, oh tidak ada juga. DB-nya ke bawahnya adalah 45, betul ya? 45. 45-nya tidak ada. 45-nya tidak ada. Tapi ada 44 dan 46. Nah, untuk mencari nilai F tabelnya, kalau angkanya adalah tidak ditunjukkan dalam tabel ini, kita menggunakan teknik interpolasi. Interpolasi itu intinya kita akan menaksir atau menghitung nilai yang tidak ada ini dengan menggunakan informasi yang ada. Jadi kalau misalnya ini ya, kita akan mencari 45, DB 45 ke bawahnya, ke kanannya adalah 1, berarti nilainya adalah di antara 4,06 sampai ke 4,05. 44 adalah 4,06, yang 46 adalah 4,05. Maka berarti yang nilai DB ke bawahnya 45 itu adalah di antara 4,06 dan 4,05. Karena hanya selisihnya 1, berarti persis di tengah-tengahnya. Berarti rata-rata dari 4,06 dan 4,05. Berarti 4,055. Ya kan? Oke. Nah, demikian juga tadi yang kalau kita mencari DB ke kanannya, DB, oh maaf tadi keliru. DB yang kan ragam yang besar adalah 64 ya, 8 kuadrat. Itu DB-nya adalah 45, berarti keliru, maaf ya. Jadi gini, 45 itu adalah yang ke kanan karena ragam yang besar adalah yang di kanan. DB-nya 45. 45 itu di antara 40 dan 50. Oke, nah kemudian ke bawahnya adalah DB yang ragamnya kecil. Ragamnya kecil itu 36 ragamnya. Kemudian DB-nya adalah 70. Maaf. 70 berarti ya, ini 40 45 betul. Kemudian kita cari ke 70. 70 itu ada di sini persis nih. Nah, 70 ada persis di sini. Jadi 40 45 ini, dua kolom ini, kemudian 70 ini. Berarti nilainya adalah di antara dua nilai itu. Untuk yang alfa 5%, berarti di antara 1,56 sampai 1,53. Yang bawahnya adalah menunjukkan yang alfa 1%. Nah, nilai 1,56 dan 1,53 itu adalah kalau DB-nya 40 dan 50. Maka kalau yang kita cari adalah DB 45, 45 itu berarti persis ada di tengah-tengah ya. 40, 41, 42, 43, 44, 45 berarti tengah-tengah. Nah, kita hitung. Jadi ngitungnya gini mudah. Kalau menggunakan rumus seperti ini. Tapi secara mudah gini. DB dari 40 ke 50 nilainya 1,56
dan 1,53. Ini saya kopikan, sebentar, tadi mana? Ini 70, ini 1,56 dan 1,53. Maka kemudian kita hitung selisihnya dari 40 ke 50 adalah ada selisih 10, 50 kurangi 40 ya. Kemudian 1,56 menjadi 1,53 selisih 0,03. Sehingga kita perlu menghitung berapa perubahan setiap 1 dB. Disebutnya delta F per 1 dB saya menulisnya. Nilainya adalah 0,03. Sehingga kalau untuk dB 40 nilainya 1,56 dan dB 50 nilainya 1,53, maka kalau kita mencari dB 45 berarti 1,56 ini dikurangi dengan 5 kali 0,03 ya, ini sehingga ketemunya 1,545. Menggunakan rumus yang ini boleh juga. Oke, nanti dicermati dan difahami betul bagaimana menghitung nilai F menggunakan interpolasi. Oke. Nah, setelah dihitung ini, nah, tentu saja SOP-nya standarnya kita menyusun hipotesis H0 dan H1. Adalah tadi tentang ragam 1 sama dengan ragam 2 yaitu H0, kemudian alternatif hipotesisnya adalah tidak sama dengan. Kemudian tadi sudah meragam yang besar adalah 8 kuadrat 64 dan ragam yang kecil adalah 6 kuadrat. Ingat, yang besar selalu ada di atas. Sehingga ketemunya nanti akan minimal 1,0 atau lebih. Nah, kita uji lebihnya itu apakah cukup signifikan. Nah, ketemunya 1,78. Jadi dB-nya adalah 70 minus 1. Tadi 71 ya, maaf, 71. Berarti dB-nya adalah 70. Kemudian sampelnya yang kelompok 2 adalah 46, dB-nya adalah 45. Nah, kemudian kita akan perlu mencari tadi kan berapa nilai F 0,05 atau F tabel 5% untuk dB 70. Untuk dB 70 dan dB 45. Ragam yang besar ada di dB 45. Nah, seperti tadi. Ketemu 1,545 setelah dihitung menggunakan teknik interpolasi tadi, dan F yang 1% adalah 1,85. Karena nilai ini, nilai F hitungnya lebih besar dari F 5%, maka kita kasih bintang 1. Kesimpulannya adalah bahwa ragam dari kedua sampel tadi, kelompok sampel tadi tidak sama. Kita menerima H1. Pengembangan dari uji F ini agak cepat saja. Nanti pengujian F ini tidak hanya digunakan untuk membandingkan survei seperti itu, kita bisa menggunakan untuk eksperimen, riset, yang kita berikan perlakuan, sampel-sampel kita berikan perlakuan. Misalnya beri pakan kelompok pakan yang berbeda A, B, C, atau kita melihat bangsa yang berbeda A, B, C, dan sebagainya. Kita memahami suatu respon tertentu. Nah, nanti pendekatannya adalah kita membandingkan dua ragam juga sebetulnya. Jadi tujuannya adalah untuk membandingkan apakah ada perbedaan yang terjadi antar perlakuan kelompok tadi itu, misalnya kelompok A, B, C itu. Nah, misalnya seperti ini. Ada 3 jenis pakan, kita cobakan, kemudian kita amati terhadap bobot badan akhir ayam broiler. Apakah pakan ini dia berpengaruh? Jadi nanti ada pakan A menghasilkan rata-rata sekian, pakan B rata-rata sekian, pakan C rata-rata sekian. Nah, tapi kita tidak menggunakan pengujian nilai tengah. Yang kita uji adalah ragamnya. Ragam disebutnya ragam antar kelompok percobaan A, B, C, kemudian dibandingkan dengan ragam dalam kelompok. Karena kalau kita tidak melakukan perlakuan atau perlakuannya sama, juga bobot badan broiler tersebut juga berbeda-beda. Nah, itu adalah bobot disebutnya within group variance atau ragam dalam kelompok. Kemudian kita bandingkan, jadi intinya adalah membandingkan ragam antar kelompok dibandingkan dengan ragam dalam kelompok.
Kalau dalam kelompok itu ya ragam alamiah. Kalau ternak kita timbang itu secara alamiah apakah pakannya sama atau tidak, dia akan berbeda. Nah itu ragam itu. Nah nanti kalau kita beri pakan yang berbeda, bagaimana ragam yang diberi pakan A dan B dan C itu rata-ratanya bagaimana? Apakah dia berbeda atau tidak? Nah itu yang kita uji. Jadi menggunakan pengembangan UGF ini adalah untuk membandingkan tadi sama ya, membandingkan ragam antar kelompok kita bandingkan dengan ragam dalam kelompok. Apakah cukup besar ragam antar kelompok yang disebabkan oleh perlakuan misalnya kelompok pakan ABC terhadap ragam dalam kelompoknya. Kalau cukup besar berarti kita nanti akan membawa kesimpulan bahwa kelompok atau pakan ABC itu memberikan pengaruh yang berbeda terhadap peubah yang kita ukur, misalnya bobot air broiler. Saya kira itu untuk pengantar tentang pengujian Fisher. Dibaca-baca lagi materi yang lain, sumber-sumber yang lain untuk memahami tentang pengujian Fisher. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.